Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Farandius Putra dari kelas 11 IPS 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak bisa dilepas dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi yang dilakukan oleh golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Salah dengan menculik Soekarno dan Hatta, dan sebelum proklamasi kemerdekaan dilancarkan. Penculikan tersebut dimaksudkan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Peristiwa penculikan ini dilakukan sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dan perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan, tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok. Di rumah Dijau Kiesong bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikanda dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Fatmawati dan Guntur Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 16 Agustus. Tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Saito Melek menggunakan mesin ketik yang dipinjam, tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman Mayor Dr. Herman Kandeler. Pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan-golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Sekian video yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.